A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahi bi ni'matihi tatimmus shalihat. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala karena masa-masa yang luar biasa ini di tengah ekonomi yang begitu mencekam ini di Indonesia, terutama dolar pada naik, bahan bakar pada naik, ya semuanya pada naik. Ya kita tetap berusaha, berupaya hidup dan dalam kondisi yang terbaik. Nah, kita harus tetap bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita harus tetap mencari alasan untuk kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena sehancur-hancurnya negara kita, semiskin-miskinnya negara Indonesia, negara kita, masih ada negara yang lebih miskin lagi. Maka kita banyak-banyaklah bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, bukan tentang negaranya, tapi tentang kehidupan kita. Nah, kita bukan bicara tentang negara, tapi tentang bagaimana kehidupan kita. Nah, adapun pada malam hari ini, pada kesempatan kali ini, kita akan belajar bagaimana caranya kita menjadi hamba yang Allah inginkan. Dan topik yang akan kita bahas adalah bagaimana cara kita memanggil uang. Bagaimana cara kita memanggil uang agar uang itu datang. Nah, namun sebelum itu, tak bosan-bosannya saya selaku orang yang berbagi pada kesempatan kali ini mengajak ya untuk kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, karena banyak sekali nikmat yang sudah Allah berikan kepada kita. Salah satu nikmat yang tanpa kita sadari adalah nikmatnya iman. Nah, nikmatnya iman. Sering saya sebutkan bahwasanya nikmatnya kita bisa melihat. Sering saya sebutkan nikmat ketika kita mendengar. Sering saya sebutkan nikmat ketika kita menghirup udara. Yang itu gratis. Tapi nikmat yang paling besar adalah nikmat iman kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena banyak hari ini orang bisa mendengar, bisa melihat, bisa bernafas, tapi tidak mendapatkan nikmat, bisa mendapatkan nikmat ketenangan hati, bisa mendapatkan nikmat beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, percaya kepada Allah Subhanahu wa taala. Beriman dan percaya kepada Allah adalah nikmat yang tak terhingga. Nah, meskipun kita sudah dikasih nikmat mata, nikmat telinga yang bisa mendengar, nikmat bernafas, itu tidak ada apa-apanya ketimbang nikmat beriman dan percaya kepada Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillahirabbil alamin. Maka tadi di awal saya ucapkan alhamdulillahi bi ni'matihi tatimmus shalihat. Ya Allah, kami bersyukur kepadamu ya Allah atas segala kesempurnaan kebaikan yang Engkau berikan kepada kami. Nah, salah satu kesempurnaan yang Allah berikan adalah keimanan. Alhamdulillah. Adapun tema kali ini kita akan berbicara tentang bagaimana cara kita memanggil uang. Apakah uang bisa dipanggil? Nah, seperti apa memanggil uang? Nah, namun sebelum itu kita jangan lupa kita bersalawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Karena sehebat apapun kita, sekuat apapun ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala, kalau kita tak cinta kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka semuanya batal. Bahkan sholat kita yang kita kerjakan itu batal di hadapan Allah Subhanahu wa taala tanpa adanya salawat. Bahkan sholat Jumat yang laki-laki sering adakan, ya setiap Jumat kita adakan sholat Jumat, malah ngamalkan sholat Jumat, itu batal ketika khutbahnya tidak mengucap Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad, tidak bersalawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka pentingnya salawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kenapa saya harus bersalawat? Nah, ini pertanyaan yang simple tapi menusuk ya. Itu pertanyaan yang tidak perlu ditanya. Kalau kita tidak ingin mendapatkan syafaat Rasulullah, jangan bersalawat. Tapi kalau ingin mendapatkan syafaat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kelak, maka perbanyaklah salawat. Nah, karena itu akan menolong kita di akhirat kelak. Nah, adapun sebelum kita lanjut ya membahas tentang bagaimana cara menarik uang, apa amalan kita agar bisa menarik uang. Nah, sebelum itu kita bahas dulu tentang rezeki.
Nah, rezeki itu ada tiga cara Allah memberikan rezeki kepada hambanya. 3 cara agar manusia itu mendapatkan rezeki. Nah, pahami bahwasanya rezeki ini ada 3 cara. Yang pertama itu ri, yang kedua ri, yang ketiga ri. Apa 3 ri ini? Yang pertama itu rezeki itu dicari. Jadi rezeki itu dicari dengan cara bekerja, dengan cara berdagang ya, bekerja, berdagang, dan itu dicontohkan oleh Rasulullah dan para sahabatnya. Nah, ya, ini adalah salah satu sunnah yang Rasulullah ajarkan, karena Rasulullah dari kecil sudah mencari rezeki. Jadi Rasulullah juga mencari rezeki sebagai manusia yang diciptakan Allah Subhanahu wa taala dengan kesempurnaan iman sebagai Rasulullah, kekasih Allah. Tapi sunnahnya itu mencari rezeki. Ya, Rasulullah juga mencari. Nah, yang pertama mencari, dicari. Yang kedua diberi. Nah, yang kedua ini diberi, ri. Nah, ri yang kedua adalah diberi. Nah, Allah Subhanahu wa taala berfirman di surah Hud surah ke-11 ayat ke-6, "Wa ma min dabbatin fil ardi illa 'alallahi rizquha." Tidak ada makhluk melata pun yang tak bermata, yang tidak sempurna, makhluk melata ya, di dalam tanah, kecuali dijamin rezekinya oleh Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada makhluk satu pun yang tidak dijamin rezekinya. Semua makhluk Allah itu dijamin rezekinya, termasuklah kita. Ya, mungkin saat ini kita merasakan hutang yang luar biasa, susah untuk melunaskannya. Mungkin saat ini kita merasakan hidup yang begitu sulit ya, ekonomi yang menurun ya, mungkin masalah rumah, dan banyak sekali masalah-masalah yang kita hadapi saat ini. Namun ketahuilah bahwasanya rezeki yang Allah sudah tanamkan dalam kehidupan kita itu adalah janji Allah. Rezeki itu adalah janji Allah, dan tidak ada yang tidak dijamin Allah, semuanya dijamin Allah Subhanahu wa taala. Nah, yang pertama itu rezeki dicari dengan cara berdagang, bekerja, ya kan? Nah, mencari nafkah. Rasulullah juga mencontohkan. Yang kedua itu diberi. Tanpa kita minta, Allah beri rezeki. Tiba-tiba ada orang datang memberikan makanan, tiba-tiba ada orang transfer, tiba-tiba ada hal yang membuat kita kaget gitu ya, uang kaget gitu. Nah, kemudian yang ketiga, ri yang ketiga adalah memberi. Rezeki karena memberi. Nah, ternyata Allah Subhanahu wa taala juga berfirman di Quran surah Ibrahim ayat ke-7. Nah, la in syakartum la azidannakum. Barang siapa yang bersyukur kepada aku, maka aku akan tambah nikmatnya. Dan bersyukur adalah bentuk kita memberi. Nah, memberi itu adalah bentuk kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan Allah Subhanahu wa taala juga berfirman di Quran surah Al-Baqarah ayat 269 yang bunyinya seperti ini. Masalul ladzina yunfikuna amwalahum fi sabilillah kamatsalil habbatin ambatat sab'a sanabila fi kulli sumbulatin mi'atu habbah. Bahwasanya orang yang berinfak di jalan Allah, orang yang berinfak untuk agama Allah itu seperti sebutir padi yang ditanam ke tanah, kemudian tumbuhlah 7 tangkai. Dari setiap tangkai itu tumbuh 100. Nah, tumbuhlah 7 tangkai dan tumbuh 100 masing-masing tangkai. Bahkan Allah Subhanahu wa taala bilang di situ, di ayat itu, bahkan Allah bisa lebih lagi memberikan rezeki yang luar biasa. Nah, ternyata Allah melipat gandakan orang yang bersedekah. Ternyata Allah melipat gandakan orang yang memberi. Pertama, rezeki dicari. Kedua, rezeki dijamin atau diberi Allah. Dicari, diberi, memberi. Nah, rezeki yang ketiga ini yang luar biasa. Nah, namun bagaimana cara kita mendapatkan ketiga hal ini? Nah, dengan cara ikhtiar. Nah, kalau rezeki dicari dengan cara, tentunya dengan tenaga ataupun dengan dengan usaha ya. Nah, yang kedua ini ada ikhtiarnya juga. Yang ketiga juga ada ikhtiarnya. Ikhtiar terbagi menjadi 2. Ya, ada ikhtiar bumi, ada ikhtiar langit. Nah, ikhtiar bumi adalah salah satunya ya bekerja tadi ya. Mungkin ada yang berdagang, ada yang berjualan. Nah, tapi ada ikhtiar langit. Nah,
ada ikhtiar langit yang membuat kita itu mendapatkan rezeki dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, nomor 2 dan nomor 3 ini. Nah, ikhtiar langit salah satunya bersedekah. Nah, ikhtiar langit salah satunya sholat tahajud. Nah, ikhtiar langit salah satunya sholat duha. Banyak ikhtiar langit. Banyak istighfar, itu akan mendatangkan rezeki. Namun bagaimana cara mendatangkan uang? Nah, dalam syariat Islam tidak mengajarkan bagaimana cara mendatangkan uang, bahkan melipat gandakan uang. Nah, saya tidak mengatakan itu sesat, tidak, tapi tidak mengatakan itu syirik juga tidak. Tapi dalam Islam tidak diajarkan seperti itu. Nah, Rasulullah tidak pernah mengajarkan bahwasanya uang itu bisa datang. Tidak seperti itu. Tapi Rasulullah mengajarkan bagaimana cara kita mendatangkan rezeki yang banyak, termasuk uang. Nah, ketahuilah bahwasanya uang atau kertas yang bisa kita pegang atau angka yang bisa kita hitung itu sejatinya salah satu kecil aja. Rezeki yang paling besar itu adalah kesehatan, waktu luang. Maka ketika kita masih hidup di dunia ini, kita masih diberikan kesehatan, perbanyaklah ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Baik itu dalam berdagang, kita niatkan ibadah kepada Allah. Kita lagi sholat, kita niatkan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Memangnya ada sholat tapi tidak ibadah kepada Allah. Ada. Maka Allah Subhanahu wa taala berfirman bahwasanya di Quran surah Al-Maun itu ya, bahwasanya fawailul lil musallin, maka celakalah orang-orang yang salat. Orang salat yang celaka siapa itu? Mereka alladzina hum an salatihim sahun. Nah, mereka yang lalai dalam salatnya. Alladzina hum yuraun, dan mereka salat hanya untuk dilihat orang. Nauzubillah summa nauzubillah. Tapi ya, untuk teman-teman yang pengen tahu rahasia bagaimana cara kita mendapatkan rezeki yang begitu berlimpah ya, nah, ikhtiar langit, nah salah satunya. Nah, maka ketika kita memegang uang, nah itu kita rasakan, ya Allah, uang 10.000, uang sisa 100.000 nih ya Allah, walaupun sedikit ya Allah, uang hamba ini sedikit lagi ya Allah, tapi dengan uang yang sedikit inilah hamba bersyukur kepadamu ya Allah. Oh, ketika kita bisa merasakan hal itu, kita bisa merasakan nikmat dari Allah Subhanahu wa taala. Atau semiskin-miskinnya kita, pasti kita bisa memegang uang. Mungkin itu 1.000 rupiah, peganglah uang itu. Peganglah uang itu dan katakan, ya Allah, aku bersyukur kepadamu ya Allah atas nikmat uang yang kau berikan kepada hamba ya Allah, walaupun sedikit ya Allah. Nah, ini hamba bersyukur ya Allah kepadamu ya Allah. Terima kasih ya Allah. Alhamdulillah. Nah, ucapkan alhamdulillah. Alhamdulillah ya Allah, hutang hamba lunas. Nah, meskipun belum lunas, tapi ucapkan itu. Itu jadi doa. Jadi ganti kalimat semoga jadi alhamdulillah. Nah, karena semoga itu menganggap bahwasanya doa kita itu bisa jadi diterima, bisa jadi enggak. Nah, padahal kalau kita bercermin bahwasanya Allah itu menerima setiap doa kita, maka kita ucapkan alhamdulillah. Alhamdulillah ya Allah, hutang hamba lunas. Nah, beda dengan semoga hutang hamba lunas ya Allah, semoga. Nah, seolah-olah Allah tidak mengabulkan. Allah akan mengabulkan, Allah akan lunaskan hutang kita. Nah, itu cara yang pertama. Pegang uangnya, pegang uang seberapa pun yang kita punya. Resap energi itu ya, rasakan bahwasanya ini nikmat dari Allah Subhanahu wa taala. Sisa seberapa yang uang kita yang bisa kita pegang, kita peganglah. Kemudian yang kedua, perbanyaklah selawat. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Karena dengan selawat itu akan mendapatkan berkat. Nah, selawat kepada Rasulullah akan mendatangkan berkah. Dan keberkahan yang kita rasakan tidak selalu uang. Bisa jadi kita selalu sehat, diberikan peluang-peluang usaha, diberikan, ditunjukkan Allah Subhanahu wa taala teman yang bisa membantu kita dalam berdagang, seperti itu. Nah, kemudian yang harus dipahami bahwasanya perbanyaklah minta kepada Allah Subhanahu wa taala, berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Tapi minta dalam arti bukan memaksa Allah. Ingat, kita hanya hamba, kita hanya
hamba yang Allah ciptakan, bukan Tuhan kita. Nah, jangan sampai kita mengaku hamba tapi bertingkah laku seperti Tuhan. Nah, ya Allah, minta mobil ya Allah lunaskanlah hutang hamba ya Allah. Seolah-olah kita tidak pernah salah kepada Allah. Nah, kalau kita salah kepada seseorang, kita malu nggak sih minta? Nah, seperti itulah. Tapi bagaimana cara kita minta? Nah, kita puji-puji Allah, kita melakukan yang Allah mau. Kalau Allah pengennya kita sholat 5 waktu tepat waktu aja dulu. Mungkin kalau untuk sholat sunnah kita jarang lah, tapi kita coba tepat waktu aja dulu, kita usahakan. Kemudian kita banyak istighfar kepada Allah, astagfirullah. Yakin dan percayalah, rezeki itu akan datang. Dan yang terakhir, doa ini luar biasa. Nah, ini termasuk doa kepada Allah. Nah, yang terakhir adalah doa kepada Allah. Nah, doanya seperti ini. Allahumma kfina bihalalika an haramik wa aghnina bifadlika amman siwak. Nah, Allahumma kfina bihalalika an haramik wa aghnina bifadlika amman siwak. Amalkan doa itu. Nah, itu doa yang diajarkan Rasulullah SAW. Rasulullah SAW sendiri yang mengajarkan agar kita mendapatkan rezeki yang halal dan berkah. Allahumma kfina, ya Allah cukupkanlah kami ya Allah, bihalalika dengan yang halal ya Allah, an haramik dari yang haram. Ya Allah cukupkanlah kami dari yang halal. Ya Allah cukupkanlah kami dengan yang halal dari yang haram ya Allah. Jauhkanlah kami dari yang haram. Wa aghnina bifadlika, ya Allah kayakanlah kami dengan karunia-Mu ya Allah, dengan kebaikan-Mu ya Allah, dengan maha rahman dan rahim-Mu ya Allah. Kayakanlah kami ya Allah, kami tak sanggup hidup miskin ya Allah. Amman siwak, dan berikanlah kami keteguhan hati untuk hanya bergantung kepadamu ya Allah, tidak bergantung kepada siapapun ya Allah. Itulah doanya, luar biasa ya. Dan itu dia, mudah-mudahan teman-teman bisa dihafalkan ya. Allahumma kfina bihalalika wa aghnina bifadlika amman siwak. Allahumma kfina bihalalika an haramik wa aghnina bifadlika amman siwak. Nanti kalau nggak tahu doanya nanti bisa baca di deskripsi ya, bisa dibaca insyaallah. Itu yang bisa kita bahas untuk kali ini. Yang mudah-mudahan, doakan saya mudah-mudahan saya semoga bisa sehat walafiat dan berbagi seperti ini setiap hari ya. Untuk teman-teman yang mendengarkan sharing dan cerita ini ya, silahkan bantulah channel ini biar berkembang. Kliklah subscribe dan klik like dan share kalau teman-teman merasa video ini bermanfaat. Ingat, sesuatu yang datang kepada kita sejatinya itu adalah rahman dan kasih sayang dari Allah Subhanahu wa taala. Hal buruk, hal baik itu datang dari Allah Subhanahu wa taala. Ketika keburukan itu datang, maka itu akan mengajarkan kita untuk terus bersabar. Maka ketika kebaikan itu datang, ketika kita diberikan keberlimpahan harta, banyak duit ya, banyak harta, maka itu akan mengajarkan kita, mengingatkan kita untuk terus bersyukur. Jadi hidup ini sebetulnya enggak susah ya, mudah sebetulnya. Kalau kita lagi dapat yang buruk, kita bersabar. Kalau kita mendapatkan yang baik, kita bersyukur. Nah, banyak ketika orang lagi mendapatkan terpuruknya, lagi mendapatkan hal yang buruk, dia bersabar dan minta terus kepada Allah, memperbaiki diri, bertobat kepada Allah. Tapi ketika bersyukur dia lupa untuk bersyukur. Ketika dia banyak uang ya, diberikan keberlebihan harta, dia lupa untuk bersyukur. Nauzubillah summa nauzubillah. Mudah-mudahan ini bermanfaat. Terima kasih banyak yang sudah menonton video ini. Wabillahi taufiq. Kita tutup dengan lafaz hamdalah, alhamdulillahirabbil alamin. Kita sempurnakan dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.